Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati dan adik-adik dari GMNI yang saya cintai, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan satu manfaat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan mohon maaf, saya tidak segera bisa menyambut kedatangan adik-adik tadi karena saya ada beberapa acara, dan yang terakhir bahkan acara yang sampai sekarang masih berlangsung di atas. Untuk saya ucapkan, saya sampaikan mohon maaf keterlambatan ini, dan saya kira walaupun diteriak-teriaki saya harus turun, saya tetap tidak turun, malah ada yang naik ke lantai 2. Tapi saya kira tidak begitu, inilah saya hanya terlambat sedikit saja. Untuk selanjutnya silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan orang banyak, kalau memang ini diekspos di media massa, memang ini sangat mengagetkan kami khususnya di jajaran pemerintah daerah ini, bahwa untuk setiap kegiatan ini memang posting anggarannya sudah ada. Itu sudah jauh-jauh hari disiapkan, direncanakan, dan diperhitungkan sebaik mungkin. Akan tetapi yang digunakan ini kan uang negara, ini uang rakyat. Untuk setiap penggunaannya ada mekanisme, ada prosedur, ada aturan yang harus dilalui, yang harus dipenuhi. Saya kira adik-adik sebagai generasi muda sangat memahami itulah. Apapun yang berkaitan dengan program pemerintah ini sudah ada anggarannya, biayanya, tetapi harus mengikuti aturan yang ada. Itu yang sangat penting sekali bagi kami. Dan kalau itu tidak dilalui, kalau itu tidak ditempuh, saya sebagai kepala daerah akan menjadi orang yang paling pertama harus mempertanggungjawabkan urusan ini. Ini bukan persoalan sederhana. Untuk lebih jauhnya nanti saudara kita Pak Abdullah Mawardi mungkin bisa lebih menjelaskan lagi. Kemudian juga dari bagian umum Pak Hadis juga lebih bisa menjelaskan lagi. Saya merasa kalau memang ada persoalan-persoalan, ini kan persoalan boleh dibilang internal gitu ya. Apalagi hanya saya dengan wakil bupati, kita lebih minimalisir lagi lah persoalannya. Hanya saya dengan bupati, wakil bupati, kan gampang saja. Tinggal naik ke sini, temui saya, ngobrol, bicara soal ini, selesai. Kita bicara aturannya seperti apa, tidak terekspos, tidak bicara panjang lebar sehingga pihak-pihak lain pun bisa ikut berkomentar di koran, termasuk orang yang tidak tahu persoalan, kan jadi ramai. Ini masyarakat jadi bingung gitu ya. Jadi sangat tidak bagus menurut saya. Jadi saya sepakat. Saya kira adik sendiri juga tadi menyampaikan hal seperti ini kan cukup diselesaikan. Ya, artinya tidak usah sampai terekspos di media-media. Kira-kira seperti itu. Bahkan sampai ke kartu tol, urusan kartu tol juga diekspos juga di sana. Saya menjadi nggak ngerti. Kami pemerintah daerah ini tidak bicara soal urusan tol. Kartu tol itu yang punya ada Jasa Marga. Kan gampang saja, tinggal tanya di Jasa Marga. Kartu tol atas nama wakil bupati itu dikeluarkannya kapan, diberikan kepada siapa, siapa yang menggunakannya. Jadi jangan selalu misalnya dibicarakan soal kartu tol. Saya nggak ngerti gitu. Dulu pernah ada diberikan kartu tol ini di awal-awal 2011 gitu lah. Hanya beberapa bulan saja, tetapi karena waktu itu juga saya merasa ini nggak bagus lah. Kalaupun bupati mau dikasih kartu tol ya harus sesuai dengan segala aturan yang ada lah, kira-kira seperti itu. Ya akhirnya saya sama, kalau masuk tol sama seperti adik-adik bayar sekarang juga, termasuk anak istri saya juga bayar gitu. Saya bingung kenapa ini urusan kartu tol diungkap-ungkap di media seakan-akan saya yang mempergunakan kartu tol beliau gitu. Nah ini juga saya sebenarnya malu bicara soal ini. Jadi hal-hal seperti ini ya sebenarnya tidak produktif lah. Urusan di Kabupaten Karawang ini banyak, boleh dibilang ribuan persoalan yang harus kita benahi, yang harus kita lakukan untuk pembangunan ini. Jadi kalau dianggap ada konflik, saya kira ada perbedaan-perbedaan itu. Saya sangat sepakat sekali, mari kita bicarakan secara dewasa. Apalagi saya dan wakil bupati itu sebagai anggaplah sebagai orang tua gitu, yang harus jauh lebih dewasa dibandingkan dengan yang lain. Saya sepakat sekali dengan itu.
Jadi bahwa adik-adik dan semua masyarakat menghendaki segera ada harmonisasi, saya sangat setuju itu. Dan saya merasa sebetulnya pembangunannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Serapan anggaran kita dibandingkan kabupaten tetangga kita masih ada di atas. Artinya itu menunjukkan kinerja kita ini jalan gitu. Cuma banyak orang yang tidak ngerti, yang tidak tahu, yang bahkan mungkin tidak terinformasikan dengan baik apa yang terjadi di Kabupaten Karawang ini, ikut berkomentar terbawa arus. Begitu dikatakan lamban, semuanya mengatakan lamban. Padahal kalau kita lihat berapa paket yang dikerjakan sekarang di Dinas Bina Marga Cipta Karya, banyak sekali itu ya. Sebenarnya itu merupakan satu prestasi bagi saya, tetapi saya tidak puas. Saya tetap ingin memacu lebih cepat lagi, karena anggaran ini harus betul-betul segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya sangat mengerti gitu. Dan saya juga sangat memahami lah kalau masyarakat ada kecemasan gitu, ini ada disharmonisasi antara bupati wakil bupati ini, sehingga dampak buruknya bisa mengakibatkan kepada terhambatnya pembangunan. Saya kira insya Allah tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu, dan yang berkaitan dengan sepeda itu, saya tidak menghambat, tidak menjegal-jegal, tidak seperti itu. Saya hanya mengikuti aturan yang ada. Karena pada akhirnya yang diperiksa itu kemarin bukannya sebagai wakil bupati, tapi saya justru bupati. Gitu kan ya Pak Dian. Yang diperiksa itu saya. Jadi artinya saya ingin semua berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang pertama kita tutup persoalan kartu tol. Saya tidak tahu. Kita tidak ngurusin kartu tol. Saya juga kalau mau masuk tol sama seperti adik-adik bayar. Dan itu yang paling tahu jasa marga, silahkan ditanya. Itu dikeluarkan, diberikan kepada siapa dan siapa yang menggunakannya. Jadi kita tutup saja persoalan ini. Jangan lagi bicara soal kartu tol. Sampai kemarin beliau juga di apel menyampaikannya juga kepada para PNS yang ikut apel, sambil nangis, saya bingung gitu ya, harus gimana ini. Tetapi kalau dibicarakan soal keberhasilan, kan dulu saya kira Nabi Adam juga tidak sukses 100%. Ada juga anaknya yang tidak taat pada orang tua. Nabi Muhammad juga sama. Tidak semua orang menjadi soleh. Ada juga yang membangkang. Artinya ya seperti itulah. Apalagi saya hanya seorang adik suara saja. Kalau semua yang menjadi baik semuanya harus sukses 100%, saya kira tidak mungkin terjadi. Yang ingin saya harapkan ya seperti inilah, ada kritis gitu, dengan segala santun yang ada, tata krama yang ada. Kita sebagai orang timur dengan tidak mengesampingkan sifat kritis adik-adik yang sifatnya dalam untuk bangun, kami sangat merespon dengan baik. Saya juga dulu orang organisasi sama, tetapi tata krama santun dan mesti kita pakai lah. Intinya apa yang kita lakukan ini harus sama-sama memberikan satu sinergi, tujuannya sama untuk membangun Kabupaten Karawang ini paling tidak. Nah kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan sepeda ini mungkin Pak Abdullah dulu ya, Pak menyampaikan, silakan. Itu ya terlewat ya. Kemudian saya juga ingin aman, jangan sampai uang rakyat itu keluar tapi tidak sesuai dengan aturan ya. Itu kan hasil tinggi untuk saya mencari jalan keluar pada Pak ini kira-kira gimana nih supaya tetap ya Ibu Wakil Bupati merasa haknya terhambat di sini, tolong dicari jalan keluar, alternatifnya bagaimana. Itulah yang tadi Pak Hadi sampaikan, bahwa karena ada prosedur yang tidak terlalu waktu itu, kita mencari solusi lain, mencari alternatif lain yang itu tidak begitu mudah. Kita perlu kehati-hatian. Dan tadi Pak Hadis menyampaikan bahwa ini semuanya sudah berjalan kan Pak sebetulnya ya, masih dalam proses gitu. Jadi bisa kira seperti itu. Saya melihat ini bukan satu upaya jegal-menjegal, tidak ada lah. Tidak ada, demi Allah, wallahi saya tidak ada upaya seperti itu. Untuk apa? Saya sudah komitmen dengan dan saya bahwa saya akan melangkah sesuai dengan segala ketentuan dan aturan yang ada. Jadi saya kira itu. Cuma sayangnya pada kesempatan ini juga kita tidak bisa hadir lengkap sehingga bisa bicara hal-hal lainnya karena mereka ada tugas masing-masing. Kemudian kembali lagi yang berkaitan dengan kartu tol itu, saya nggak tahu lah itu ya siapa yang pakai, siapa yang dikasih oleh jasa marga. Kalau dulu pernah ada itu, dulu pernah ada. Hanya beberapa bulan setelah itu tidak lagi, karena ya kita juga merasa, saya juga sebagai bupati tidak istimewa amat kok. Masuk tol sama lah bayar seperti ada sekalian gitu. Jadi tolong ini juga agak diredam soal ini. Kemudian soal SPPD tadi saya jelaskan bahwa
dulu ada prosedur yang tidak dilalui oleh Bu Wati itu. Ketika beliau mau pergi kemana saya tidak tahu. Kemudian apa yang dia lakukan di sana juga saya tidak tahu. Tiba-tiba sekian hari kemudian membawa setumpuk berkas harus saya tanda tangani. Itu yang tidak bisa saya lakukan karena ada prosedur yang tidak dilalui. Nah setelah itu saya mencarinya, Pak ini tolong yang mengerti betul ini harus bagaimana nih supaya ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Kita itulah yang terjadi. Jadi saya kira apa yang ada disampaikan tadi, ingin segera ada harmonisasi, saya sangat setuju sekali, sangat mendukung sekali. Bukan hanya dengan Ibu Wati, kita semua harus bersinergi untuk membangun Karawang ini. Tidak bisa hanya oleh Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah, harus melibatkan semua masyarakat, termasuk adik-adik generasi muda ini, termasuk para cendekia muda lah, kalau saya katakan begitu. Kemudian saya kira persoalan ini kalau dianggap tidak terlalu penting. Ini kan persoalan internal saja. Seperti saya sampaikan tadi, datang ke saya ketemu, ini gimana caranya nih supaya ini bisa selesai, supaya kalau Ibu merasa ada di situ hak Ibu Wakil Bupati yang terhambat, ya kita bisa selesaikan dengan kan gampang saja gitu, tidak usah jadi meledak di media gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan seperti itu. Saya kira ada juga semua ngerti lah. Wartawan kan proaktif, mereka juga mencari-cari informasi yang kadang-kadang mungkin ya tingkat akurasinya pun mungkin ya tidak selalu tepat gitu ya. Ya seperti kemarin, kalau saya di forum gitu. Nah sekarang kemarin saya tanya dengan siapa saya bicara, saya hanya dengan Pak Dodo ya, dengan siapa ya. Jadi saya juga tidak bermaksud itu untuk ekspos di koran. Tetapi kalau ini berhari-hari kemudian orang banyak berkomentar yang tidak tahu pun ikut berkomentar, saya kan khawatir juga. Jangan-jangan masyarakat tersesat dengan informasi ini. Saya berkeinginan untuk menjelaskan. Sebetulnya saya ingin berhenti sudah di situ gitu. Sudahlah kita selesaikan semuanya. Sampai saya ditelepon dari Bandung, dari mana, di PR juga muncul. Semuanya ikut mendoakan. Kayaknya saya seperti suami istri yang mau cerai gitu. Iya. Saya tidak seperti itu lah adik-adik. Ya, tapi saya menyikapinya sebagai satu perbedaan yang dalam perbedaan itu harus ada hikmah ya. Perbedaan itu kan adalah hikmah dalam agama yang saya anut seperti itu. Mudah-mudahan ini semuanya memacu ke arah yang lebih baik. Saya juga bisa jadi lebih dewasa, begitu juga Ibu Wakil Bupati dan lain-lainnya. Satu yang harus selalu saya sampaikan bahwa saya tetap memegang komitmen teguh untuk pembangunan di Kabupaten Karawang ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada adik sekalian. Jangan melemah, tetap kritis, tapi dengan segala ketentuan dan etika yang ada. Sekira seperti itu.